Diketahui pada hari Selasa, 18 Oktober di tahun 2022, nama dari Natasha Wilona sedang melakukan live di Instagram. Dan mungkin teman-teman akan bertanya, lalu kira-kira ada hal menarik apa yang terjadi ketika Natasha Wilona sedang melakukan live di Instagram, di mana diketahui pada menit yang awal, nama dari Wilona sedang melakukan gombal pada seseorang yang datang di acara presscon tersebut ya teman-teman. Dan kata Wilona mengatakan bahwa cinta bagi Wilona itu tidak memandang fisik. Lalu pada saat yang bersamaan ketika Wilona mengatakan hal tersebut, yang merekam ataupun yang melakukan live Instagram di HP Wilona mengatakan viral, dan viral. Sepertinya perkataan dari Wilona itu ditujukan kepada Verrell Bramasta ya teman-teman. Menurut orang yang merekam ataupun yang melakukan live Instagram di HP dari Natasha Wilona, seakan-akan pihak ataupun tim dari Natasha Wilona juga mendukung penuh hubungan dari Natasha Wilona kepada Verrell Bramasta. Lalu diketahui juga pada menit yang ke-6, ada seseorang yang bertanya mengenai series terbaru dari Wilona terhadap kisah inspirasi, di mana Wilona akan bermain di dalam series terbaru yang mempunyai judul Skaya and the Big Boss. Lalu diketahui juga pada menit yang ke-8 lebih 30 detik, ada yang bilang bahwa series ini bakal booming karena pemerannya selain ada nama dari Wilona juga akan ada nama dari Ryan Wijaya teman-teman. Lalu diketahui juga pada menit yang ke-11, dikatakan sendiri oleh sutradara di dalam film terbaru ataupun series terbaru ini mengatakan bahwa Wilona akan bermain menjadi dua peran, di mana Wilona akan bermain menjadi Skaya dan juga Skarna. Jadi pada series ini Wilona akan berperan menjadi cewek dan juga cowok ya teman-teman. Dan hal ini menjadi pengalaman baru bagi Natasha Wilona. Lalu diketahui juga pada menit yang ke-13 bahwa series ini akan ada actionnya seperti taekwondo gitu. Dan hal itu juga akan diperankan ataupun dilakukan oleh Wilona juga. Lalu uniknya pada menit yang ke-15, respon dari Natasha Wilona saat sering berperan sebagai anak remaja di dalam sebuah series. Bahkan selama 4 series ini, nama dari Wilona selalu berperan sebagai anak SMA ya teman-teman. Dan menurut Wilona bahwa Wilona sangat bersyukur karena meskipun sudah bukan SMA lagi, tapi masih dipercayai untuk menjadi anak remaja. Dan ini di dalam series terbaru dari Wilona merupakan pengalaman baru di series Skaya and the Big Boss. Karena di sini Wilona akan berperan sebagai dua karakter yang berbeda teman-teman. Jadi teman-teman bisa stay tune terhadap series terbaru dari Natasha Wilona. Aku tahu loh. Ayo aku tahu loh. Gue ngerti banget Laura itu beneran deh. Gak apa-apa, ini kan cuma games ya, cuma games. Silakan. Kamu tuh orang yang spesial banget karena kamu selalu utamain aku di atas segala-galanya. Karena pacaran atau VIG ya. Benar-benar. Jadi gimana? Oke ya, aman ya dia ya. Aku sih oke, cinta tuh gak memandang apapun, man. Masih lagi, mamanya tomboy. Bekas preman di Pulau Gadung. Benar-benar. Aman? Kamu terima? Ya terima lah, sampai ini bisa nggak terima. Oke, tepuk tangan dong mereka berdua dong. Sudah, cukup. Kalau sampai 20 lagi sampai 2 hari ya salah gitu. Ya, oke, baik. Boleh dipegang, Afgan? Thank you. Oke, kita langsung masuk untuk sesi tanya jawab dari teman-teman media ya. Silakan, dan juga kalau misalnya ada fansnya juga mau tanya boleh, silakan ya. Jadi jangan lupa untuk sebutkan nama dari media mana atau mau pertanyaan buat siapa, silakan. Ada mungkin yang luar, kamu lagi, kamu kurang hadiahnya. Baik, terima kasih. Silakan Afgan, boleh dikasih. Oke, pilih saya pilih. Oke, Alden, siap-siap ya. Iya, halo Den. Hai. Mau tanya, ini kan series pertama kamu, persiapan spesifik apa yang kamu lakukan buat menjadi sekarang? Thank you. Thank you, baik, silakan. Tapi yang pasti bersyukur, dan aku selalu melakukan yang terbaik apapun itu, dan aku harus kerja keras mungkin. Nice.
Oke, thank you. Cukup pertanyaannya. Baik, terima kasih Alden. Oke, ada lagi mungkin teman-teman media, ada yang mau bertanya mungkin kepada produser kita, sutradara, atau kepada pemain yang lainnya? Ada mungkin? Atau teman-teman dari yang di belakang mungkin? Bagaimana? Atau ada mau nanya-nanya? Jangan sampai nanya nih. Oke, kamu baik silakan. Boleh diantarkan mungkin delivery free ongkir saya. Bagaimana ya? Baik. Oke. Terima kasih. Aku penasaran sama penulisnya sih sebetulnya. Apa yang menginspirasi kakak waktu pas menulis novel ini dan seperti apa kesulitan dalam menulis novel ini, dan waktu itu kakak ketika lagi burn out, apa yang kakak lakukan supaya bisa balik lagi untuk menulis? Thank you. Thank you, luar biasa. Ini pertanyaan keren loh, beneran loh. Ini langsung ke inti permasalahan dalam hidup, ya. Kamu kuat ya? Bisa? Bisa. Kamu butuh lebih vitamin? Ya, silakan. Mau diri boleh, duduk boleh, silakan. Kamu nyamannya gimana? Kayak kamu jalan-jalan hari aja. Duduk ya. Oke, silakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk inspirasi sendiri, sebenarnya aku awal mendapat inspirasi itu dari Mikasa Attack on Titan anime ya gitu. Jadi waktu itu kan di season 4 dia rambutnya pendek kan, ala cowok gitu. Jadi aku pikir kayaknya keren deh kalau misalnya bikin karakter utama ceweknya itu ala cowok gitu. Jadi aku masukin itu untuk pertama kalinya ke draft cerita. Terus untuk mengenai latar sekolahannya itu aku mendapat inspirasi dari cerita-cerita luar negeri gitu, ala asrama gitu kan. Jadi untuk itu aku menambahkan lagi, dan sebenarnya banyak inspirasi sih, datang dari mana aja. Tapi dua hal itu tuh yang menjadi utama. Dan untuk tadi pertanyaannya untuk yang keduanya, kalau misalnya kakak waktu itu kan burn out, pasti kan menulisnya kita ada waktu dimana kita burn out. Terus bagaimana, how do you get back on track? Kayak lagi stuck in the moment gitu cerita. sebenarnya untuk menulis kayak ini nggak ada sih. Aku tiap hari update terus. Ya, dapat inspirasi terus untuk Sky and the Big Boss. Jadi menurutku Sky and the Big Boss ini kayak benar-benar berkesan banget. Soalnya aku lancar banget idenya. Ya, gitu. Wow, keren. Ada judulnya, sebenarnya benar-benar lancar nih ya, seriusnya ya. Amin ya. Oke, baik. Satu pertanyaan lagi mungkin ada yang boleh sebelum kita mau seremonial hari ini. Ada, silakan. Jangan sampai nyesal loh, beneran loh. Ada? Bagaimana? Ya, siapa? Siapa? Jangan ditujukan ke anak baru. Ayo. Siapa? Tunjuk diri ke anak baru. Silakan. Kamu sayang? Kamu nggak mau nanya? Beneran? Oke. Aku nanti aja. Ini selesai kalau nanti bang gitu. Oke, Natasha, aku mau nanya boleh? Kali ini bukan soal follower ya, tenang aja. Oke? Ada? Bukan, gitu. Nanya. Baik, nggak apa-apa. Itu apa macamnya? Hai Bapak, Bapak Mas ya? Oke, Mas, iya bener Mas. Oh, udah biasa diomelin mah, kan ada kepala sekolah sering. Selamat sore semuanya. Sore Kak. Kenalkan, nama saya Thomas dari Sindo. Oke. Sangat menarik sekali. Saya baru denger aja kayaknya tertarik untuk melihat langsung nih. Wow, amin. Jadi pertanyaan sekarang adalah mungkin dari Mas Indra atau Mas Os, ketika mendapatkan cerita yang menarik dan mungkin berkesan mungkin ada pesan juga buat anak-anak muda, gimana sih untuk mengeksekusinya, dalam arti apakah ada perubahan-perubahan ataukah ada hal yang mungkin udah ambil aja semua ceritanya tanpa harus ada penambahan atau pengurangan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua buat Natasha, belum lama ketemu di Argentara ya, kembali lagi menjadi anak usia 16 tahun. Nah, kamu sendiri untuk berperan sebagai Kaya itu seperti apa pendalamannya, lalu juga untuk chemistry dengan Ryan, dengan yang lain seperti apa, apakah ada kesulitan dengan stereotip usia 16 tahun, karena kan kalau biasanya pemain film itu akan stereotip, dalam arti ketika dapat A, dia akan terus A tanpa harus pindah ke yang lain. Apakah itu jadi sebuah kendala atau sebuah anugerah buat kamu? Terus buat Kaya dan Big Boss terus bisa memberikan inspirasi buat anak-anak muda. Thank you. Wow, pertanyaannya keren banget loh.
sumpah keren banget. Silakan. Oke. Musiknya dari kecil sedikit mungkin boleh ya? Biar kedengeran. Ya, silakan. Pak produser dulu. Oke, Mas, terima kasih buat pertanyaannya. Jadi memang saya ingat banget ini saya ketemu sama teman-teman dari Akad. Waktu itu kita lagi ngobrol, pengen cari cerita sesuatu yang agak menarik nih, agak unik. Kita tahu cerita romance tuh banyak banget ya, mirip-mirip semua gitu kan. Nah, dikasihlah satu judul, Skaya and the Big Boss. Dari judulnya aja tuh udah menarik. Terus kan saya tanya, minta dong sinopsisnya. Itu premis, kita belum baca sinopsis ya. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu juga saya cerita dikit premisnya ya. Ini kan Skaya and the Big Boss. Jadi Skaya itu punya saudara kembar namanya Skara ya. Jadi Skaya dan Skara itu saudara kembar. Nah, pada satu saat si Skaya itu harus menggantikan Skara untuk masuk ke dalam satu sekolah yang ada asramanya gitu. Nah, jadi Skaya itu harus berpura-pura menjadi cowok. Nah, makanya disitulah tantangannya dan lain-lain. Dan kebetulan dia sekamar dengan Sagara gitu. Jadi sinopsis singkatnya seperti itu. Wah, saya bilang keren banget nih. Tentu kan tantangannya pasti kita mesti cari Skaya yang bisa main jadi cewek dan bisa main jadi cowok gitu kan gitu. Ya tentu itu nggak pikir panjang lah, langsung kita ngobrol nih schedule dan lain-lain sama Winona gitu kan. Nah terus yang kedua mengenai cerita itu thank you banget. Jadi kita langsung saya ingat banget kita beberapa kali itu ya Zoom ya sama Marcella, sama teman dari Akad, sama penulis, untuk kita nggak pengen ini cuma jadi just another drama romance story gitu kan. Tapi bener banget, tapi ada moral story-nya apa nih yang bisa kita angkat. Jadi abis nonton ini nggak cuma hahaha abis itu selesai gitu kan. Jadi saya janjiin pasti nonton dari sini ada message yang luar biasa gitu. Karena kita udah set series ini nggak pengen cuma just an entertainment gitu. Kita pengen abis nonton ini teman-teman ada message-nya gitu. Nah ini yang kita udah coba, kita udah ramu dari kita juga ngobrol sama Pak Susilo ya Pak, karakternya kita pengen ada message ininya gitu. Pak Susilo juga nangkep, juga bisa memberikan impact itu ke teman-teman, penulisnya dan lain-lain. Jadi ya betul akan ada pengembangan, tapi dari sisi yang positif karena ada message yang mau kita sampai juga ke teman-teman generasi si SMA ini gitu. Thank you Mas. Thank you. Nah, silakan berikutnya. Tentang Skaya and the Big Boss ini info, kalau aku kan sebenarnya ini film kesekian saya yang bercerita tentang roman SMA gitu kan. Tapi ini ada tantangan seperti ketika Mas Oswin bilang, "Ra, kita bikin film roman lagi nggak SMA lagi?" gitu kan. Langsung gue tanya aja, tapi jangan biasa-biasa ya, karena kan kita tahu lah ya, pasti kalau nggak kantin, kelas, kamar, pegangan tangan kan gitu kan. Wah mau gitu-gitu lagi gitu kan. Ada sesuatu lah yang harus kita bikin, yang harus kita bisa kasih ke penonton gitu. Udah dia bilang coba baca dulu nih Skaya and the Big Boss. Nah menarik nih karena selama ini aku belum pernah apa ya bikin film atau yang web series gitu kan, yang satu tokoh memainkan dua karakter gitu kan. Di sini ada satu tokoh dua karakter lah. Ini suatu tantangan tersendiri sih buat aku gitu kan. Ada banyak porsi actionnya juga lebih banyak nanti. Jadi teman-teman bisa saksikan kita ada actionnya, terus setiap episode pasti ada action taekwondonya, berantemnya gitu. Jadi gitu. Terus kalau kita alih dari novel ke film ya gitu kan. Kalau novel dari film, saya sih tetap pakai rumus biasa yang aku pakai gitu kan. Aku selalu riset juga kan kepada penulis, kepada penonton, kepada pembaca gitu kan. Saya selalu tanya, kalian tuh maunya apa sih dari novel ini? Ada part-part apa yang harus ada di film ini? Gitu. Ada quote-quote apa yang harus ada di film ini? Itu aja sih, maksudnya rumusnya tuh itu. Kalau kita bisa tadi harus ada nih semua, itu nggak mungkin gitu. Karena suatu media yang berbeda gitu kan, novel itu kan bisa 400-500 lembar gitu kan, nggak mungkin kita tuangkan dalam 8 episode atau 190 menit gitu. Makanya kita mengadakan riset, nanya kepada pembaca, nanya pada calon penonton, nanya pada penulis, poin-poin mana aja, ada adegan-adegan apa aja yang harus ada di film kita ini gitu. Maka saya bilang aja ya dari awal, jangan berharap semua yang ada di novel itu akan ada di film kita ini. Itu nggak mungkin, semua film juga akan mungkin gitu. Tapi kita coba mengambil poin-poin atau adegan-adegan yang memorable di dalam novel ini gitu. Itu sih. Terima kasih.
Thank you. Natasha, silakan, boleh disambung? Iya. Oke, kalau misalnya aku pribadi, pertama kan sebenarnya kalau kayak kita pemain atau aktor, itu kita kan lebih kayak ditawarkan perannya seperti apa. Dan apa keputusan Nextstream dan juga Unlimited buat pertama kali langsung menghubungi aku saat mereka menerima sinopsis kayak The Big Boss, ya pastinya mereka yang memiliki alasan yang kuat. Cuma kalau aku pribadi, aku ngerasa sangat bersyukur dan beruntung dan pastinya berterima kasih banget dikasih kepercayaan. Karena di usia aku yang maksudnya mungkin sudah tidak SMA lagi, sedangkan banyak juga mungkin pendatang baru atau aktris muda yang emang masih di usianya masih bisa memerankan peran ini, aku tetap dikasih kepercayaan sama produser-produser untuk terus meranin anak SMA. Yang bagi aku, itu adalah sebuah tantangan besar, karena kan beberapa proyek terakhir aku semuanya anak SMA. Mungkin yang kayak terakhir kita ketemu di film sebelumnya juga aku anak SMA kan. Cuma kalau di Sky and the Big Boss, ini bisa jadi peran paling effort yang pernah aku lakuin, tantangan terbesar dalam karir aku sepanjang syuting series. Karena di sini bukan cuma aku harus melakukan banyak persiapan, tapi juga proses reading yang menurut aku lumayan berat dan memusingkan kepalaku. Aku berapa kali tuh selalu kayak bilang sama acting coach aku, sama Badar, aku bilang, "Om, ini berat banget ya." Aku bilang kayak gitu karena gimana caranya stereotip sebagai anak SMA ini nggak melekat di diri aku, dan setiap kemunculan aku di series atau film itu punya karakter dan warna yang berbeda. Dan di Sky and the Big Boss ini aku bener-bener totally different, beda banget dari semuanya. Jadi kalau misalnya nanti aku omongin udah spoiler kan, kurang lebih itulah kata-katanya. Dan ini bisa dibilang tantangan terberat karena biasanya aku kalau syuting series jadi anak SMA udah kisah cinta biasa, romantis, drama, tangis-tangisan, atau ya seperti itu kurang lebih. Di sini bukan cuma ada action, tapi drama kekeluargaannya kuat banget, persahabatannya juga kuat. Tapi gimana caranya cewek ngerasain persahabatan di antara cowok-cowok? Nah, itu yang menurut aku paling mengena di hati aku banget. Jadi semoga aja kalian semua nanti yang udah membaca Sky and the Big Boss bisa ngerasa oh visualnya sesuai dengan imajinasi dan harapan kalian. Dan pastinya kita semua juga berusaha melakukan yang terbaik. Dan semoga aja aku juga tidak mengecewakan para pembaca Sky and the Big Boss dan juga fans-fans di luar sana yang udah nunggu banget project